Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, pengertian teori evolusi seringkali disalahartikan hanya sebatas pernyataan dari Charles Darwin yang menyatakan manusia itu berasal dari kera. Padahal, Charles Darwin atau teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Di antara banyaknya teori sains yang ada di dunia ini, teori evolusi mungkin merupakan salah satu teori yang sangat kontroversial. Bukan hanya di kalangan orang awam, teori ini juga masih banyak diperdebatkan di kalangan para ilmuwan itu sendiri. Simak penjelasan lengkap mengenai kebenaran teori evolusi ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Kesalahpahaman tentang teori evolusi ini semakin diperparah dengan penjelasan yang keliru dari buku cetak pelajaran sekolah. Berdasarkan buku cetak pelajaran sekolah tingkat SMA pada umumnya, penjelasan tentang teori evolusi ini sangatlah singkat. Bahkan ada beberapa yang tidak dijelaskan sama sekali. Mirisnya lagi, banyak sekali konten-konten di internet yang menjelaskan teori evolusi dengan mengada-ngada. Berkali-kali, pembahasan tentang teori evolusi selalu diidentikan dengan pandangan bahwa asal-usul manusia dari kera. Padahal, teori evolusi tidak pernah bilang seperti itu. Hal-hal yang berkaitan erat dengan teori evolusi yang benar seperti mutasi genetik, konsep seleksi alam, atau perbedaan dari spesies, genus, order, superfamily, atau suborder dan lain-lain yang malah tidak dibahas sama sekali. Charles Darwin memberi kesimpulan bahwa kejadian evolusi diakibatkan oleh proses seleksi alam. Teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Dan teori evolusi hanya menyatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia, berasal dari nenek moyang yang sama. Dalam suatu masa waktu, terjadilah percabangan spesies yang terjadi akibat beberapa faktor tersebut. Kita sebagai umat beragama Islam, jika berbicara tentang asal-usul kehidupan di bumi ini, pasti tahu bahwa teori evolusi Darwin itu sebuah kesalahan besar. Karena manusia yang tercipta pertama kali di alam ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Telah dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana asal-usul manusia itu terjadi. Jadi, tidak ada penguatan teori mengenai teori evolusi Darwin. Dalam Al-Quran telah dijelaskan ayat-ayat yang berisi mekanisme atau proses penciptaan makhluk hidup serta menentang teori evolusi Darwin tersebut. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia tercipta dari saripati tanah. Dan sebagaimana dalam surah As-Sajdah ayat 6-9, yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruhnya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Dan dalam surat Al-Hijr ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Hal ini juga diisyaratkan dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari satu genggam yang diambilnya dari seluruh tanah bumi. Kemudian, anak keturunan Adam terlahir hingga bilangannya sejumlah tanah di bumi, ada yang berwarna putih, merah, hitam, dan antara dua warna itu. Ada yang buruk, baik, senang, sedih, dan di antara dua keadaan itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh di Nabi Adam.
Nabi Adam alaihissalam memiliki postur tinggi badan mencapai 60 hasta atau sekitar 27,43 meter. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga seperti rembulan yang bersinar di malam purnama. Kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak membuang ludah, tidak beringus. Istri-istri mereka adalah para bidadari. Mereka semua dalam satu perangai. Rupa mereka semua seperti rupa ayah mereka Nabi Adam, yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Namun tinggi manusia saat ini tidak mencapai lebih dari 2 meter. Menurut sebagian riwayat, Nabi Adam alaihissalam hidup hingga berusia 1000 tahun. Riwayat lainnya menyebutkan usianya antara 950 hingga 1000 tahun. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ibnu Katsir menjelaskan ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Adam seorang nabi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, nabi yang diberikan wahyu." Orang itu kembali bertanya, "Berapa lama rentang waktu antara Nabi Adam dan Nuh?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 10 abad. Hadis riwayat Muslim. Dalam buku Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, Sami Al-Maghruz menjelaskan Adam diperkirakan hidup pada tahun 5872 sampai 4942 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Nuh diperkirakan hidup sekitar tahun 3993 sampai 343 sebelum Masehi. Dengan rentang tahunnya diperkirakan usia Nabi Nuh sekitar 950 tahun. Sedangkan usia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari usia Nabi Muhammad itu sendiri sekiranya 62 sampai 63 tahun. Mereka memandang usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai standar proporsional umur manusia kebanyakan di dunia ini, yang tidak dapat dibilang terlalu singkat atau terlalu panjang. Imam An-Nawawi pernah ditanya perihal kesohihan hadis Rasulullah terkait usia kebanyakan umat Nabi Muhammad. Apakah hadis tersebut tercantum pada kitab-kitab induk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa sahabat yang meriwayatkannya? Imam An-Nawawi yang dikenal masyarakat sebagai ahli hadis dan ahli fikih mengutarakan jawabannya dalam kumpulan fatwanya. Itu hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Hadis riwayat Tirmizi. Evolusi dalam Islam bisa dilihat dari jarak usia serta tinggi dari umat manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hingga umat Nabi Muhammad SAW. Tinggi Nabi Adam alaihissalam yang mencapai 60 hasta, dan manusia sekarang ini tidak melebihi dari 2 meter. Dan umur Nabi Adam alaihissalam mencapai 1000 tahun, dan umat Nabi Muhammad saat ini hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Dan tidak dapat dibenarkan jika evolusi manusia berasal dari seekor kera. Semoga video ini dapat menjelaskan dengan baik sebagaimana di Al-Quran bahwa penciptaan manusia pertama atau Nabi Adam ialah dari saripati tanah dan bukan evolusi dari seekor kera. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.